Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nena Permatasari, NPM 101211125 dari kelas C6 Manajemen. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai hakikat dan kewajiban melaksanakan syahadatain. Untuk yang pertama, di sini saya akan menjelaskan pengertian dari syahadat uluwiyah. Syahadat uluwiyah atau disebut juga sebagai syahadat ubudiyah yang berarti adalah pengakuan seseorang bahwa hanya Allah lah yang berhak untuk diibadahi, dicintai, ditakuti, serta diharapkan ridhonya. Di mana lafaznya yaitu asyhadu alla ilaha illallah, yang berarti yang pertama adalah persaksian atau asyhadu, yang kedua thayyibah atau la ilaha illallah, yang berarti tiada Tuhan selain Allah. Oke, yang ketiga yaitu mengenai hakikat dari syahadat uluwiyah, yang dimana terbagi menjadi beberapa bagian. Diantaranya yang pertama adalah la ma'buda illa Allah, yang berarti tidak ada yang disembah kecuali Allah, sebagaimana Quran surat Al-Fatihah ayat 5. Yang kedua yaitu la maujuda illa Allah, dimana setiap kejadian atas izin dan takdir Allah. Yang ketiga ada la luba ila Allah, yang berarti kebulatan gerak dan langkah sepanjang aturan-aturan Allah saja. Yang keempat, la maqsuda ila Allah, yang berarti tidak ada yang dimaksud atau dituju kecuali keridhaan dari Allah atau mardatilah. Untuk hakikat yang kelima yaitu adalah mulka ila Allah, yang berarti kekuasaan hanya milik Allah, sebagaimana dijelaskan dalam Quran surat Al-Furqan ayat 2-5. Yang keenam adalah hukma ila Allah, yang berarti tidak ada hukum kecuali hukum Allah. Yang ketujuh ada la maula ila Allah, yang berarti tidak ada wali kecuali Allah, sebagaimana firman-Nya dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 257. Yang kedelapan adalah hubba ila Allah, yang berarti tidak ada yang dicintai kecuali Allah, dan dijelaskan pula dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 165. Untuk hakikat yang keempat ada tauhid uluwiyah, yang berarti sikap seseorang terhadap keesaan Allah, yang dimana mempunyai sikap tidak ada yang ditakuti, tidak ada yang dicintai, serta tidak ada yang diharapkan kecuali hanya kepada Allah. Yang kelima yaitu syirik uluwiyah. Syirik uluwiyah ini adalah syirik atau sikap yang berkeyakinan dan beranggapan bahwa ada ilah selain Allah. Oke, untuk pengertian yang kedua yaitu mengenai syahadat kerasulan atau biasa disebut juga dengan syahadat mulkiyah atau syahadat ittiba atau syahadat ketaatan, yang berarti adalah pengakuan atas mengakui Nabi Muhammad SAW sebagai urusan Allah. Adapun lafaz syahadat kerasulan yang berbunyi wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, yang berarti yang pertama persaksian atau asyhadu, yang kedua ada kalimat kerasulan yang dimana mengakui bahwa Nabi Muhammad sebagai Rasul Allah. Yang ketiga ada tauhid mulkiyah, yang berarti pengakuan atas kekuasaan atau kerajaan Allah, yang dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, mentaati dan mengikuti terhadap Allah dan Rasul-Nya, sebagaimana firman-Nya dalam Quran surat Al-Imran ayat 31-32. Yang kedua, mentaati perintah aparatur atau institusi negara, yang dimana telah dicantumkan dalam Quran surat An-Nisa ayat 59. Yang ketiga yaitu tunduk dan patuh melaksanakan aturan Allah dan Rasul-Nya, sebagaimana dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 36. Oke, untuk materi yang terakhir yaitu mengenai syirik mulkiyah, yang berarti yaitu mengakui selain Allah sebagai malik atau penguasa. Oke teman-teman, mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.